Jadi usia jenengan sekarang berapa Nyi Kandil? Saya itu sudah ratusan tahun. Yang membuat jenengan bisa awet muda ini apa sih sebenarnya Nyi Kandil? Karena ilmu atau kesaktian. Sampai sekarang saya sangat membenci kaum lelaki yang suka mengkhianati perempuan. Dengan kesaktianku, aku bisa apa saja di sini. Katanya jenengan itu manusia setengah siluman. Leres? Ya, betul. Jadi sajen ini juga plus hidangan jenengan ya Nyi Kandil ya? Ya, ini makanan Nyi Kandil. Kemenyan dan kemenyan bunga. Memang harus sampean betul-betul dihina oleh perempuan. Atau perempuan dihina laki-laki. Harus pernah kecewa. Wahai dewa kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Jawa Timur, paling timur yaitu Banyuwangi ya. Dan kita akan mencoba mendatangi sebuah tempat atau rumah bekas pabrik ya. Jadi bekas pabrik kuno, pabrik gilingan batu yang sudah terbengkalai lama ini. Jadi terbengkalai sudah puluhan tahun, dan di lokasi itu kita mendapat informasi di dalam pabrik yang terbengkalai itu ada tinggal ya seorang wanita parubaya. Jadi wanita itu tinggal di lokasi ini sudah lama semenjak pabrik ini tutup. Dan kabarnya wanita tersebut juga seorang penganut ilmu hitam, seorang manusia setengah siluman yang memiliki kesaktian ya, yang lebih dikenal dengan ilmu hitam. Kalau wilayah Banyuwangi terkenal dengan santet teluh juga. Di area pabrik ini yang kurang lebih luasnya sekitar 2 hektar. Ini di sana tuh hiduplah seorang diri wanita parubaya ya. Ini membuat kita penasaran dan saya akan mencoba mendatangi beliau. Misteri apa yang tentunya membuat semua orang, bahkan warga lokal sini pun enggan dan takut ya memasuki pabrik yang terbengkalai ini. Namun wanita ini sangat pemberani ya, di samping dia seorang manusia yang ya setengah siluman karena penganut ilmu hitam di wilayah Banyuwangi ini. Jadi dia tuh hidup seorang diri ya teman-teman ya, sendirian. Dan katanya juga wanita tersebut juga seorang dukun, lebih dikenal dengan dukun ya, atau wong pinter kalau orang Jawa mengatakan. Nah, itu terlihat ya bangunan. Memang benar-benar sudah mangkrak kalau orang Jawa mengatakan, terbengkalai begitu. Dari sini sudah tercium menyengat aroma kemenyan dan aroma dupa, teman-teman. Sangat menyengat sekali. Kita mencari di mana letak tinggalnya, mungkin di rumah-rumahan atau di rumah ini ya, bekas mes atau bekas kantoran atau apa. Sangat hening sekali. Ada aktivitas seperti orang mencari kayu. Ini ada percabangan. Oh itu teman-teman, ada asap ya. Ada asap. Dan ada suara ranting, orang mematahkan ranting. Mungkin beliaunya tinggal di sini. Ini sangat licin, sangat bersih.
menunjukkan ada aktivitas di lokasi ini. Oh, ada ayam juga itu orangnya. Oke, kita akan mencoba sowan ke kediaman beliaunya. Rahayu, Rahayu. Masya Allah. Benar dengan Nyi Kandil ya? Iya. Ya. Jadi mohon maaf, hari ini kedatangan kita ke sini karena mendapat informasi bahwa di sebuah bangunan terbengkalai ini tinggal seorang wanita. Ternyata kita bisa bertemu dengan jenengan, ya, Nyi Kandil. Iya. Ada keperluan apa sampean datang ke sini? Nah, Ayo kami, silakan. Ya, kami Silakan. hanya ingin sowan. Singgah dulu. Ya, silaturahmi gitu, Nyi Kandil ya. Mohon maaf nggih, saderenge nggih. Jadi sebelumnya kita mohon maaf, kami mohon maaf telah mengganggu aktivitas jenengan apabila kami lancang. Jadi kedatangan kami ke sini ingin nyambung seduluran, silaturahmi gitu, Nyi Kandil nggih. Apa nggih? Iya. Ya, yang membuat kita penasaran, ini kan jenengan seorang wanita ya, seorang perempuan tinggal di sebuah rumah atau pabrik yang terbengkalai dan jauh dari pemukiman warga yang lainnya. Ini jenengan tinggal di lokasi ini sudah berapa tahun, Nyi Kandil? Sejak kepergian ibu dan bapak saya. Jadi usia jenengan sekarang berapa, Nyi Kandil? Ya, 100 tahun lebih. Jadi kalau zaman dulu itu kita tidak mengingat hari apa lahir kita, tahun berapa, itu sudah tidak diingat lagi. Yang jelas saya itu sudah ratusan tahun. Jadi memang kelihatan jenengan ini masih ngapunten nggih, masih kisaran 70 atau 80 tahun, tapi ternyata usia jenengan ini sudah ratusan tahun. Iya, memang. Itu yang kalau boleh tahu nih, yang membuat jenengan bisa awet muda ini apa sih sebenarnya, Nyi Kandil? Karena itu ilmu atau kesaktian. Saya selalu memohon kepada Dewa Kegelapan itu supaya saya diawetkan, agar saya terus memuja dia, begitu. Jadi saya tinggal di sini berani perempuan di dalam hutan angker ini ada alasan saya, begitu. Iya. Saya punya alasan tersendiri. Iya. Karena dendam kesumat, begitulah. Dendam kesumat. Iya. Jadi yang melatar belakangi jenengan tinggal di tempat seperti ini itu karena rasa dendam. Iya. Kepada siapa dendam itu, Nyi Kandil? Khususnya kepada laki-laki, tapi bukan ngawur ya, laki-laki yang mengkhianati seorang wanita, begitulah. Sampai sekarang saya sangat membenci kaum lelaki yang suka mengkhianati perempuan atau orang-orang kaya yang tidak punya hati untuk melihat bagaimana aku tinggal di sini. Dengan kesaktianku, aku bisa apa saja di sini. Buktinya walaupun hidup begini, aku tetap sehat, segar, bugar. Jadi Nyi Kandil ini di masa lampau itu memiliki dendam pada seorang lelaki gitu. Jadi Betul. dendam dengan seorang laki-laki yang pernah mencintai atau jenengan cintai. Nyi Kandil, ya. Sampai sekarang ini aku tidak pernah menginginkan hadirnya seorang lelaki karena aku sudah dendam sama dia, karena cintaku sudah dibawa dia. Sehingga dendam itu sampai sekarang, Sampai sekarang dendam, saya tidak menginginkan hadirnya seorang lelaki. Untung-untung sampean kesini datang baik. Jika tidak, sampean sudah menjadi mangsanya, Nyi Kandil. Ya, jadi memang kita permisi kalau misalnya jenengan tadi tidak mengiyakan, kita juga dengan terpaksa harus kembali gitu ya, Nyi Kandil. Ya. Tadi di sepenggal yang jenengan sampaikan, katanya selain dendam dengan seorang laki-laki, jenengan juga dendam dengan orang kaya Tidak punya hati. yang tidak punya hati. Iya, bukan saya ini menyamaratakan seorang lelaki, tapi ya begitu yang menjadi dendam ini terus tertanam di hati saya. Orang kaya yang tidak punya hati itu maksudnya orang kaya yang pelit kah atau gimana gitu? Begitulah, yang pelit. Andaikan sudah punya perusahaan sampai hancur begini, ini orangnya sangat pelit sekali, tidak mau memberi pekerjaan
andaikan dia bekerja tidak sesuai dengan apa ya, upah gitu. Begitulah. Pekerjaan yang didahulukan, nanti upah itu dibelakangkan. Beginilah biasanya banyak sekali rumah-rumah tua begini dihuni oleh orang-orang seperti saya karena pemiliknya tidak bermurah hati. Oh, seperti itu. Ya. Jadi ketika orang kaya itu yang memang tidak mensyukuri kekayaannya atau nikmatnya, itu kebanyakan usaha mereka itu bangkrut seperti ini ya. Begitulah. Sehingga rumah seperti ini akhirnya kebanyakan di mana-mana tempat, bahkan di seluruh dunia pun saya bisa menemukan tempat-tempat yang begini ini. Iya. Jadi Nyi Kantil ini juga kita mendengar kabar, ngapunten ya, ada Nyi Kantil, katanya jenengan itu manusia setengah siluman. Leres? Ya, betul. Bahkan setengah iblis pun aku bisa disebut boleh. Saya tidak akan marah. Kok bisa dijuluki seperti itu, Nyi Kantil? Karena kekejaman saya. Kejam itu dalam arti seperti apa? Banyak sekali yang aku lakukan. Andaikan ada anak-anak atau berani memasuki hutan larangan atau orang, itu akan aku jadikan anak buah saya. Suruh merampok, suruh merampas, membunuh, bahkan menyihir, apapun aku lakukan demi melampiaskan dendam saya. Seperti itu ya? Ya. Tapi dari hasil rampasanku, aku tidak akan pernah menikmati sendiri. Untuk apa Nyai Kantil hidup begini? Sudah bahagia, sudah nikmat, sudah nyaman. Hasil rampokan itu saya kembalikan kepada yang membutuhkan. Apakah mereka yang jenengan rekrut sebagai murid, ketika mungkinkah yang jenengan sesatkan itu jenengan ajari ilmu hitam seperti itu? Mereka-mereka yang jenengan suruh ngerampok itu? Iya, dia belajar ilmu kepada saya. Saya selalu memohon kepada Dewa Kegelapan agar saya ritual mendapat ilmu yang sesat itu akan aku suruh anak buahku untuk mempelajarinya. Lalu setelah itu ketika mereka sakti, jenengan suruh merampok dan lain sebagainya. Yang orang-orang yang berani melewati hutan angker, yang menjarah hutan angker, seperti menebang, mengapa apa. Pokoknya yang penting orang yang melewati hutan angker itulah mangsaku. Dengan anak-anak buahku yang sudah saya ajarkan ilmu itu. Iya. Ataukah mungkin mereka setelah merampok dan hasil rampokan itu setor ke jenengan untuk makan sehari-hari gitu? Untuk makan dia, aku kembalikan untuk menghidupi keluargamu. Jangan sampai keluargamu kelaparan dan miskin. Nyai Kantil sudah tidak membutuhkan itu. Semua itu kalau sudah banyak. Nyai Kantil sendiri nggak menerima dari hasil rampokan itu? Tidak menerima. Buat apa? Aku makan nasi. Tidak. Aku kebanyakan makan bunga. Oh, jadi Nyai Kantil ini tidak makan nasi? Tidak. Air putih sama makan bunga. Oh, air putih yang direbus itu? Iya. Sama bunga? Nanti saja jika aku perlu. Jika tidak, aku tidak akan pernah menanak nasi. Jika aku perlukan, boleh aku memakan nasi. Jadi selama ini jenengan lebih makannya ke bunga. Gitu? Makan bunga-bungaan gitu? Bunga atau apa yang ada hidup di alam ini. Itulah makananku. Iya. Jadi Nyai Kantil ini ternyata seorang, kalau boleh kita bilang, juga dukun santet gitu? Begitulah. Tapi siapa saja yang datang ke sini yang mau mempunyai dendam yang seperti saya baru. Tapi kalau misalnya dia yang sengaja membuat kejelekan, saya tidak terima. Sebelum dia datang ke sini, aku sudah bisa melihat manusia-manusia yang mana yang akan dia katakan kepada saya. Aku bisa melihat dari mata batin saya. Siapa orang itu datang ke aku, ke pelurahan apa, aku tahu. Iya. Apa ya orang disantet itu memang betul-betul orang yang salah, baru aku mau. Oh, jadi tidak semua orang yang datang ke sini untuk menyantet seseorang itu jenengan layani. Jenengan terawang dulu siapa calon korban sebelumnya gitu. Nah, seperti sampean tadi, baru datang sampean awal di sana, aku sudah mengerti. Oh, jenengan sudah tahu datang kita. Sampean bagus.
aku terima dengan bagus. Tapi jika tidak, sampean tidak mungkin nyampai, jangankan berbicara sama saya. Nyampai pun sampean tidak bisa menyentuh. Karena di sini sudah ada pagar gelap untuk memagari diri saya. Jadi jenengan terawang karena memang kedatangan kita itu baik, ini silaturahmi, kita bisa nyampe ke lokasi ini, bertemu jenengan, ngoten nggih. Mereka-mereka yang datang ke sini dengan niat yang kurang baik dan tidak jenengan senangi, tidak mungkin bisa sampai ke tempat ini. Sampai ke sini tidak bertemu dengan Nyi Kantil karena saya sudah tahu niat jahat dia untuk membasmi atau mengganggu ketenangan saya. Walaupun Nyi Kantil tergolong orang yang jahat, tapi Nyi Kantil tidak menyamaratakan manusia itu jahat. Harus ada orang-orang yang tertentu harus aku binasakan. Karena dendam tadi. Iya. Dendam di masa lalu. Masa muda. Masa muda. Andaikan ada orang yang sama punya penderitaan seperti saya, itulah orang yang aku bantu. Orang yang senasib, gitu maksudnya? Ya, yang senasib. Yang kelaparan. Orang yang kelaparan, orang yang patah hati. Nah gitu ya. Jadi ketika ada orang yang patah hati, disakiti pasangannya, bisa datang ke sini minta pertolongan jenengan, ngoten Nyi Kantil. Begitu boleh, begitu. Yang datang ke sini tuh orang dari mana saja, Nyi Kantil? Hampir menyeluruh di wilayah Nusantara ini. Nusantara ini. Dari luar daerah ya tentunya, yang banyak luar daerah maupun dalam. Syaratnya apa saja Nyi Kantil? Kalau misalnya ini saya lagi patah hati dengan seorang. Tergantung ke itunya nanti, kebutuhan dia apa. Menyesuaikan, menyesuaikan masalahnya apa gitu. Ya, masalahnya apa aku ritual, apa aku mandikan, apa aku kasih makan minum air apa itu sejenisnya. Yang penting dia bisa memikat seorang laki-laki yang telah menghina dia, gitu. Atau laki dihina perempuan, perempuan dihina laki. Gitu ya. Begitu. Ini kan lokasi pabrik yang terbengkalai ini. Ini jauh dari perkampungan. Saya bilang jauh karena jarak dari rumah terakhir itu memang butuh waktu sekitar 15 menit ya, jauh banget. Itu pakai motor ya. Ini jangan kalau untuk kebutuhan minum, ini dari mana ngambilnya? Dari mata air di dalam sana. Oh ada sumber mata air itu nggih? Sumber dalam mata air. Sana, ya? Dari hutan ini ada. Nanti Nyi Kantil pergi mengambil. Iya. Begitu. Memang identik dengan kegelapan. Saya lihat di sini juga tidak ada penerangan. Kalau malam jadi kan itu gelap gulita Nyi Kantil. Lebih suka gelap daripada terang Nyi Kantil. Untuk penerangannya lebih api unggun atau? Ya, api unggun, lampu. Oh ya, ada lampu ublik itu ya. Yang di sebelah kanan itu ada ruangan apa itu? Ruangan untuk ritual. Ruangan khusus ya? Ruangan khusus. Boleh kita nanti melihat ke sana? Kalau aku yang mengizinkan boleh. Boleh ya? Ya. Ataukah jenengan dampingi langsung ke sana? Ya boleh, kita melihat. Ini penasaran ya, di kanan ini ternyata ada ruangan. Sampai datangnya baik, tujuan baik, tidak mengganggu, mengusik ketenangan Nyi Kantil, boleh saja kemana. Saya pakai senter ya, karena ruangan ini gelap banget di sini. Dan hanya ada lampu apa itu, lampu blek. Teman Nyi Kantil sehari-hari atau malam hari kelelawar yang setia menjaga Nyi Kantil. Banyak kelelawar ya dia. Ini temannya ini jaga. Ya, itulah yang menjaga kita di sini. Jadi ini tempat tempat khusus untuk ritual. Jika ada orang datang atau Nyi Kantil sendiri, tetap setiap hari malam-malam tertentu Nyi Kantil sudah menyiapkan sesaji ini. Jadi sajian ini juga plus hidangan jenengan ya Nyi Kantil ya. Itu ada. Ya, ini makanan Nyi Kantil. Kemenyan dan kemenyan bunga. Oh, itu makanan. Untuk dihidangkan juga dimakan Nyi Kantil. Gitu ya. Jadi ketika ada orang yang datang ke sini, ritualnya di sini. Jenengan misalnya bisa nggak sedikit mempraktekkan? Bisa. Ini kayaknya terusik dengan kedatangan kita Nyi Kantil. Ya. Andaikan ada orang yang minta tolong apa, misalnya nanti sendiri-sendiri
tugasnya itu. Andai kan sampean minta, tolong Nyi saya peletkan itu. Tapi memang harus sampean betul-betul dihina oleh perempuan. Atau perempuan dihina laki-laki. Tapi kalau hanya sekadar dia cinta tapi yang satunya tidak cinta, aku nggak mau. Tapi harus pernah kecewa. Intinya baru aku tolong. Harus kecewa. Harus kecewa. Laki kecewa sama perempuan, perempuan kecewa sama laki-laki, baru aku bisa menolong untuk menyatukan kembali. Ya, supaya bisa menjadi kenyataan, bisa cinta sama sampean cinta sama perempuan. Begitu. Kalau hanya abal-abalah saja, Nyi Kantil tidak mau itu ya? Pekerjaan yang begitu. Ya, seperti aku dikatakan Nyihir tadi, kalau memang dia tersakiti, baru aku lakukan. Kalau tidak, saya tidak bekerja begitu. Anak buah saya sudah banyak di sana. Jadi meskipun mendapat julukan manusia setengah siluman, setengah iblis, Nyi Kantil ini ternyata masih memiliki hati nurani yang baik gitu ya. Intinya mau menolong tapi benar-benar orang yang membutuhkan kan gitu. Lihat orang yang kebutuhan dia. Kalau semata-mata untuk orang yang baik kita sihir, itu namanya melanggar peraturan, melanggar aturan. Nah, harus punya permasalahan. Orang datang ke sini harus atau tersakiti atau pernah dikecewakan, begitu. Nah, kalau misalnya aku mau melet, harus menyediakan bunga ini, bunga telon sama kemenyan. Nanti di bunga caranya telon. Nanti bunganya ini dijapa-japa, terus kemenyannya di sini. Begitu kita panggil. Nyi Kantil pakai foto, sudah tidak usah pakai foto, cukup aku melihat dari mata batin saya saja. Siapa, nama, sebutkan nama saja, alamat di mana, caranya. Nyi Kantil mohon, wahai dewa kegelapan, begitu. Aku mohon, berilah aku kesaktian untuk menolong orang-orang yang termah perluka. Kabulkanlah permohonan kami. Wahai dewa dewi kegelapan, datang untuk menemani Nyi Kantil di sini. Datanglah wahai sesaji ini, bunga ini, terimalah sesembahan kami untuk melaksanakan apa yang diminta oleh saudara-saudara kami yang sangat dikecewakan. Siapa namanya? Itu namanya nanti kita beri bunga kantil ini, diselipkan di sini. Ini kan sudah disajikan, nanti bunga ini diselipkan di sini. Baru laki maupun perempuan lewat, temui perempuannya, tapi jangan sampai kelihatan bunganya, simpan di mana. Begitu cara Nyi Kantil menolong. Jadi tidak usah foto, tidak usah apa, itu terlalu bagaimana, tidak pernah dipelajari oleh Nyi Kantil. Pokoknya Nyi Kantil percaya kepada dewa yang gelap, dewi yang gelap untuk menolong kami. Karena saya menganut ilmu hitam sesat itu. Oke. Saya kira sudah cukup, dan ini auranya juga saya nggak kuat, ini panas banget Nyi Kantil. Kita kembali keluar yuk, sekalian kita mau pamit ini. Kita keluar yuk. Oh ya, nah, saya sebentar mau melanjutkan ritual saya. Jadi Nyi Kantil, kayaknya kita udah cukup ya. Saya ngedek ini di sini. Nah, takut ya? Iya, agak sedikit ada rasa seperti apa. Jadi saya untuk ini saya mohon pamit Nyi Kantil. Nanti
sambung silaturahmi lagi, kita sowan lagi ke rumah jenengan Ya, sini ya, atau kita suatu saat di ingin, sini lagi. saya ingin penasaran ya, ingin bolang satu hari sebenarnya kalau ada waktu. Mengajak jenengan ke tempat-tempat di Banyuwangi ini kan banyak sekali lokasi-lokasi yang Ya, angker ya, banyak pinggit ya. sekali. Memang Kira-kira, angker sekali. kira-kira keberatan nggak kalau suatu saat atau besok lah, karena ini kan sudah Ya. sore, jadi Ya. boleh nggak besok kita kesini lagi, terus kita ngajak jenengan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sakral di lokasi Banyuwangi sini? Boleh ya? saja, Bisa ya? boleh. Asalkan tujuan dan niat sampean itu tidak mengusik ketenangan Kandil di sini. Siap. Jadi Boleh. kita izin, banyak kan kita Ya, izin. izin ya sudah aku terima. Semua penjaga di sini sudah melihat sampean, Nggih, menyaksikan karena sampean awal tujuan baik. nggih. Jadi mendapat izin ke sini. Nggih. Jadi untuk besok bisa sowan di sini lagi ya. Boleh. Kita bolang ya. Maaf sampai sekarang saya senang sekali bertemu laki-laki Alhamdulillah. jantan seperti sampean. Mudah-mudahan sampean tidak tergolong laki-laki pengecut. Insya Allah, Oke. Father. Berani memasuki hutan larangan, berani sampean mencari mati. Tapi karena sampean tujuannya baik, berjalan dengan selamat, pulang juga selamat. Nyun pangestune, Ya, saya sampai ketemu doakan. lagi besok Nyun Kandel. Jadi mohon maaf, sama mohon izin Iya. setelah mengganggu aktivitas jenengan. Kita bertemu Iya. besok nggih. Sampai sekarang tidak ada laki-laki yang hadir di depannya Kandil. Nggih, nggih, nggih. Ya, Nggih, terima kasih nggih, Rahayu, Rahayu. Rahayu semuanya.